Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lustin Oktaviani Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi kali ini kita akan membawa eh, materi di mana yaitu dari mata kuliah kritik sastra yaitu teori antropologi. Jadi kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian sastra antropologi. Nah, di mana secara etimologis kata antropologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia dan juga logos yang berarti studi ataupun ilmu. Jadi secara singkat antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia. Jadi berdasarkan pengertian dasar katanya, antropologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia dari segi keberagaman fisik serta juga kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalamnya. Jadi cara berperilaku, tradisi-tradisi dan juga nilai-nilai yang dihasilkan merupakan bagian dari kritik sastra antropologi. Sehingga manusia dan satu yang lainnya itu berbeda-beda. Lalu kita akan masuk ke bahasan yang kedua yaitu pengertian sastra antropologi yaitu antropologi sastra adalah sebuah analisis ciri ataupun sifat antropologis dalam sebuah karya sastra. Berdasarkan hal tersebut, para ahli yaitu salah satunya Kutna Ratna pada tahun 2011 menawarkan beberapa definisi antropologi, yaitu yang pertama ada antropologi sastra adalah sebuah aspek-aspek antropologis dari sebuah sastra. Bagaimanapun psikologi sastra dan sosiologis adalah aspek-aspek sosiologis. Sedangkan aspek-aspek sosiologis dan psikologi sastra itu adalah sebuah kesatuan. Jadi ada pula analisis terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan unsur-unsur antropologisnya. Yang ketiga, analisis terhadap karya sastra itu adalah kaitan dengan unsur-unsur antropologisnya. Yang keempat yaitu analisis terhadap karya sastra melalui sudut pandangan antropologi. Lalu yang terakhir ada pula analisis terhadap karya sastra dengan menggunakan pendekatan antropolog. Lalu hubungan antara antropologi dan sastra dalam antropologi sastra. Jadi dalam artikel yang sudah disebutkan tadi berjudul dengan Antropologi Budaya ke Sastra dan sebaliknya, yaitu karya Ahim Putra pada tahun 2003. Jadi pandangan bahwa terhadap hubungan timbal balik ini antropologi budaya dan sastra dari sudut antropologi budaya, kajian sastra sebenarnya telah dimanfaatkan berbagai paradigma yang berkembang dalam disiplin antropologi, misalnya paradigma evolusi kebudayaan, difusi kebudayaan, fungsionalisme, dan strukturalisme Levi-Strauss. Lalu kita masuk ke ruang lingkup kajian antropologi sastra. Jadi kajian antropologi sastra pun dapat difokuskan kepada 3 aspek kebudayaan yang terrefleksi lewat sebuah karya sastra, yaitu yang pertama ada wujud kebudayaan, yang kedua ada unsur-unsur kebudayaan, lalu yang ketiga ada kearifan lokal suatu masyarakat. Kita masuk kelanjutannya yaitu wujud kebudayaan yang menurut Kujoningrat pada tahun 2005, yaitu yang pertama ada artifikat atau benda-benda yang berbentuk fisik seperti kebudayaan-kebudayaan fisik. Lalu yang kedua ada sistem tingkah laku dan keadaan yang berpola atau dari sistem sosial yang terjadi. Lalu yang ketiga ada sistem gagasan atau sistem budaya. Yang keempat sistem gagasan yang ideologis atau berdasarkan nilai-nilai budaya yang ada. Lalu yang kedua ada dari Kujoningrat juga tentang unsur-unsur kebudayaan, yaitu ada bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem-sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan juga sistem kesenian. Lalu ada pula dengan teknik-teknik mengkaji sastra dengan teori antropologi ini, di mana ada beberapa langkah strategis yang dikemukakan oleh Entaswara pada tahun 2011, yaitu peneliti bisa menentukan terlebih dahulu karya mana yang banyak menampilkan aspek-aspek etnografis. Lalu yang diteliti adalah sebuah persoalan tentang pemikiran atau suatu gagasan atau bahkan falsafah dan premis masyarakat yang terpantut dalam karya sastra tersebut. Berbagai mitos dan legenda dongeng serta hal-hal gaib juga bisa digunakan oleh peneliti. Lalu yang ketiga, kita perlu memperhatikan struktur cerita sehingga kita bisa mengetahui kekuatan apa yang bisa mendorong pembaca untuk meyakini karya sastra tersebut dapat dibaca. Lalu kita bisa menunjukkan analisis ini pada simbol-simbol ritual atau hal-hal tradisi yang mewarnai masyarakat yang ada dalam sastra tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.